Gemi. Aduh. Aduh, baru bangun langsung banyak updatean, buset. Aduh, suaraku masih bindeng anjir. Kira bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Plus Andi 112. Aduh, ini mohon maaf ya kalau misalnya suaraku masih agak bindeng karena memang ya aku masih baru awal-awal masih agak batuk, jadi ya mohon maaf. Dan waduh, gila. Baru aja melek iseng-iseng buka HP langsung banyak updatean soal gabut dong, gila emang ini. Aduh. Ini kalau ya ini disclaimer dulu ya. Ini aku bikin video ini sebelum aku nonton Kamar Tergabung episode 16. Jadi ya jadi apa yang aku jabarkan di sini ini benar-benar purely cuma teori pribadi. Jadi ya kalau misalnya nanti ada yang berbeda dari yang aku omongin setelah aku nonton episode 16, aku mohon maaf dulu. Dan oh ya, sebagai info pertama ya, yaitu soal Kamar Tergabung episode 17 itu bakal tayang nanti tanggal 5 Januari 2025. Jadi dengan kata lain, episode 17 itu bakal tayang 2 minggu lagi, karena di minggu depan bakal libur tahun baru. Yes, aku bisa istirahat akhirnya. Akhirnya bisa istirahat lagi setelah sekian lama. Jadi aku langsung bahas aja nih. Dan bahasanya cuma dari satu sumber doang ya, yaitu soal first look dari poster terbaru untuk saga terbaru Kamar Tergabung. Dan ini stylenya bisa dibilang sama kayak Gacor tahun lalu ya, dimana ya tahun lalu kan juga kayak gitu. Dimana setelah episode kemunculan, kalau di tahun lalu kan setelah episode kemunculannya si Kamar Gacor Daybreak kan akhirnya muncul poster baru kan, yang menampilkan semua rider yang bakal muncul di episode berikutnya, yaitu ada si Fire Gacor, terus juga ada Magedo, ada Volvarado yang jadi rider, terus juga ada si Legend sama si Gacor Senja kan. Nah ini kurang lebih sama. Jadi ini benar-benar kayak mengindikasikan kalau setelah tahun baru nanti Kamar Tergabung itu bakal memulai saga barunya. Dan di sini gak tanggung-tanggung, dari segi posternya langsung ditampilkan 4 rider atau mungkin form yang bakal jadi highlight di saga baru nanti. Yang pertama pastinya ya yang jadi paling depan dan juga yang benar-benar paling menonjol sendiri, jelas ada si Kamen Rider Gabung King Form, yang juga mengindikasikan dia itu sebagai form terkuat yang dipakai sama si Gabung sejauh ini. Jadi ya ini juga ya cukup bagus ya kalau dan ini kalau misalnya si Gabung King Form benar-benar jadi upgrade form yang bakal dipakai terus ya sampai nanti katakanlah si Gabung dapat super form, ya aku seneng sih, karena ya aku sendiri sudah agak bosen ya kalau misalnya ada kayak satu fase form itu yang punya dua versi gitu, kayak upgrade form ada versi 1 versi 2, super form ada versi 1 versi 2, itu juga jujur aja agak bosen sih aku. Ya gimana ya, agak nanggung aja loh, padahal kalau dari segi form kan si Gabung King Form itu benar-benar keren loh, dengan temanya yang kayak temanya Kuetar tapi juga dibuat jadi ala kayak raja, itu keren loh. Kalau dia langsung tergantikan sama form baru kan ya agak sayang kan, karena muncul cuma bentar dia. Dan yang kedua itu ini dan juga ada penampakan dari si dari si King Gojizo-nya yang juga diperlihatkan paling depan sendiri ya, karena kan dia memang Gojizo yang benar-benar spesial banget sebagai item upgrade form lah bisa dibilang. Nah setelah Gabung King Form ini tiga lainnya ini yang benar-benar bikin kejutan besar, dan ini benar-benar bikin aku hampir gila, langsung kaget aku begitu melek pas buka HP, gila sini. Yang pertama dulu ya, yaitu ada penampakan dari Tertiary Rider atau Third Rider yang bakal debut nanti di episode 17, yaitu Kamen Rider Flam. Kalau nama officialnya sih aku belum tahu ya, mungkin sih kalau berkaca dari rumor kemarin ya, ini aku sorry ya kalau aku nggak pernah bahas rumornya Kamen Rider Flam, karena ya memang aku benar-benar sibuk banget, jadi nggak ada waktu buat bikin bahasannya. Jadi kalau kalian mau misalnya kepo ya, kalau misalnya kepo soal bahasanya soal teori-teori soal Kamen Rider Flam ini, ya menurutku pribadi sih coba kalian mampir ke channelnya Agar Reza aja ya, kan di situ si Bang Reza kan sudah jelaskan banyak soal rumornya Kamen Rider Flam, jadi ya bisa mampir ke channelnya beliau kalau misalnya kalian penasaran.
Tapi kalau menurutku pribadi ya ini memang benar-benar sesuai rumor, ini benar-benar sesuai rumor yang sama banget yang sudah beredar sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi ya sudah agak mengejutkan lagi kan, juga kan sebelumnya untuk apa namanya, ilustrasi dari Kamen Rider Flam kan juga sudah bocor kan, meskipun ya namanya belum resmi ya waktu itu. Kalau nggak salah kan dari rumor waktu itu namanya adalah nama resminya, nama yang di kemungkinan bakal jadi nama khasnya itu adalah Kamen Rider Flam Puding Custom kan. Ini nggak tahu sih bakal namanya kayak gitu juga apa enggak. Dan juga di sini kan diperlihatkan dari sini juga ada Gojizo-nya kayak itu si apa, Do Puding Gojizo kata ya. Yang temanya itu si ini, temanya puding Jepang. Yang ini lah, puding yang bentuk kemasannya kayak apa, kayak es krim walls yang sendokan itu. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Jadi memang Gojizo-nya benar-benar beda sendiri sih. Lagi-lagi ada Gojizo baru loh yang benar-benar bentuknya berbeda dan sepertinya ya bakal jadi Gojizo yang benar-benar yang jadi Gojizo utamanya itu si Kamen Rider Flam nanti. Dan soal usernya ini aku sebenarnya sudah bisa nebak dari dulu sih, dari berapa minggu yang lalu sih. Tapi memang sudah dikonfirmasi ya kalau usernya memang si ini, si Gradio Rage9. Dia yang bakal jadi usernya Kamen Rider Flam. Ya sesuai dengan rumor yang beredar yang bertebaran sejauh ini lah ya. Apalagi juga kan wujud manusianya sama yang ada ya, yang wujud manusianya juga yang sama di belakang sama si ini, si Koe Soji alias si Kirame Silver sama persis. Jadi semua rumor yang beredar selama ini soal Kamen Rider Flam itu hampir semuanya bener loh. Ini ngeri sih emang rumor-rumor sekarang, bisa dibilang tingkat keakuratannya hampir 95%. Ini agak ngeri sih. Jadi aku nggak bisa bilang ini rumor lagi nih, bisa dibilang kayak udah apa namanya, udah jatuhnya udah kayak first look, malah bukan rumor lagi nih. Dan kalau ya gimana ya, kalau dari segi desainnya sih aku nggak ada protes ya, menurutku keren sih Kamen Rider Flam ini. Jadi memang temanya benar-benar military banget ya, dimana kayak rompi kayak pakai rompi di badannya itu yang sebenarnya kan kalau dilihat dari baik-baik itu kayak deretan puding yang apa, yang menyelempang di bagian pundaknya kan, itu kayak ini lah apa, kayak tentara yang nyelempangin peluru mesin gun itu. Nah kurang lebih kayak gitu bentuknya, itu menurutku keren sih. Jadi kayak benar-benar menunjukkan kalau si Kamen Rider Flam itu sepertinya memang bakal ada ala-ala militernya gitu. Dan soal usernya aku juga gak protes ya, karena ya ini bukan kesekian kalinya kan ada aktor Super Sentai yang main di Kamen Rider, banyak udah yang kayak gitu itu. Jadi ya ini bukan kesekian kalinya, jadi nggak mengkagetkan, tapi juga cukup keren. Ya meskipun ya katanya sih memang banyak yang agak sentimen sama aktor ya, gara-gara debutnya dia sebagai Kirame Silver yang bikin panas hati katanya ya kan, waktu dia ini apa ya, pas dia nyium si Miyokudo itu katanya banyak yang gak terima gara-gara itu. Ya gak baca nih agak ya, tapi ya gimana ya. Mau gimana lagi, mau Miyokudo kan bisa dibilang juga waifu sejuta umat kalau di tokusatsu. Agak ribet juga posisinya. Tapi ya udahlah, kayak ya ini kan cuma acting doang, ngapain dipermasalahin gitu. Kalau menurut pribadi ya panas boleh, tapi ya jangan berlebihan juga. Jadi juga cuma kebutuhan peran aja kan. Jadi ya aku juga penasaran bakal gimana sih Koe Soji berperan sebagai si Gradio Rage9 atau Kamen Rider Flam nanti. Apakah bisa mengintimidasi apa gitu, karena kan sejauh ini sudah dibilang ya dia itu adalah Gradio Kroco yang paling kuat lah untuk sejauh ini kalau menurutku pribadi. Dan sekarang lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua itu ada ini yang cukup menarik sih menurutku, yaitu ada si Kamen Rider ada si Kamen Rider apa? Ada Kamen Rider Valen tapi dengan Gojizo yang sedikit berbeda dan juga bentuk formnya sedikit berbeda. Katanya sih ini kan dulu ada rumor soal Dark Valen kan. Kalau nggak salah denger ya, ada rumor soal Dark Valen yang katanya bakal pakai Gojizo yang temanya adalah dark coklat, dark coklat. Dan ini juga diperlihatkan juga Gojizo-nya ini beda sendiri loh. Gojizo-nya sih mirip kayak Cokodon, tapi warnanya lebih gelap. Dan juga bentuk formnya juga ada sedikit perbedaan sih. Ya sebenarnya kan itu cuma formnya ya, basically cuma gabung lagi Valen Cokodon form, cuma bagian coklat putihnya kayak ada semacam glitch-nya gitu, glitch digital pixel, kayak glitch error gitulah. Ini aku juga penasaran siapa yang bakal jadi usernya. Apakah tetap si Hanto yang pakai form ini, tapi ya karena apa gitu, karena feelingku sih ini formnya kayak bakal ada semacam apa ya, kayak semacam kondisi di mana si Hanto itu sepertinya bakal ada momen fase-fase dia dicuci otak buat lawan Gabu sih, mungkin loh ya.
Karena ini formnya kayak kelihatan bersek banget kalau dia sekilas gitu, karena faktor glitch-nya tadi itu. Ya kalau soal si formnya kena Dark Valen ini sih nggak ada yang bisa dibahas ya, cuma itu doang sih, karena memang first looknya aja kan juga cuma sekedar Valen coklat dan form yang bagian putihnya ada glitchnya doang kan, dan juga sama Gojizo-nya sedikit berbeda gitu. Ya hitungannya cuma itu aja sih kalau si Valen ya. Menurutku yang paling mengejutkannya ada di bagian atasnya lagi sih, yang di bagian atas posternya itu yang kenyataannya yang menjadi bahasa ketiganya yang benar-benar menarik perhatianku banget ya pas aku pertama kali lihat posternya, bahkan lebih menarik dibandingkan si Commander Flam loh, jujur aja, yaitu soal ada penampakan rider baru yang bentuknya mirip Gabu tapi dengan warna dominan hitam dan juga merah metalik dan juga ungu. Ini kayaknya ya, sepertinya 100% benar kalau ini adalah si Kamen Rider Bitter Gabu. Jadi ya sesuai rumor, jadi memang Bitter Gabu benar-benar bakal muncul nanti, dan sepertinya sih mungkin bakal jadi antagonis utama di saga baru ya Gabu nanti ya, feelingku sih gitu. Karena ya aku ya juga penasaran sih, ini yang bakal jadi Bitter Gabu itu sebenarnya bakal siapa? Apakah bakal ada user baru lagi atau dia bakal dipakai oleh karakter yang sudah ada, entah ya. Di pikiranku sih cuma ada 4 orang yang kemungkinan bakal jadi user Bitter Gabu ya. Pertama ada Keizo Suga, ini terus kedua ada Nielf, ketiga ada si Rango, atau ya keempat ada si Jeep. Ya mungkin aja kan Jeep itu bisa jadi masih dendam sama si Soma dan akhirnya dia jadi Bitter Gabu kan, mungkin aja gini. Ini cuma teoriku aja sih. Dan soal penciptanya gimana sih aku juga kurang tahu ya. Karena kan bisa dibilang kan si Gabu Henshin Blood Gabu ini kan dikembangkannya sama si Paman Dente kan. Apakah mungkin misalnya si Bitter Gabu ini Paman Dente yang juga punya andil, entah memang dia yang buatnya sengaja buat atau mungkin dipaksa, atau mungkin saja ada orang lain yang menggunakan catatan penelitiannya Paman Dente buat menciptakan si Bitter Gabu. Yang feelingku sih ya kemungkinan itu si Nief atau antara Nief atau Keizo Suga atau mungkin juga keduanya. Dan soal detailnya sih nggak begitu kelihatan ya, karena benar-benar gelap banget. Tapi ada beberapa bagian yang seperti sedikit berbeda dengan si Gabu Popengami Form ya kak. Jadi di beberapa bagian ada bagian yang agak-agak runcing-runcing gitu. Jadi kayak mempertegas kalau dia itu memang benar-benar rider antagonis gitu. Dan Gojizo-nya juga beda lagi sih. Sebenarnya basic bentuknya sih dari Popengami ya, tapi namanya berbeda. Dia itu namanya kalau saya Sparking Gumi ya, Sparking Gumi Gojizo. Yang temanya itu base-nya itu dari permen soda ya, permen Fanta dari kalau kan ada kan namanya apa, permennya dari apa, permen Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola atau Fanta yang dijadikan permen. Nah kurang lebih itu temanya si apa, permen lagi Gojizo-nya itu namanya dari situ. Jadi ya kalau jadi bilang kan namanya minuman bersoda kan juga ada rasa-rasa pahitnya kan atau bitternya kan, jadi ya itu sumber namanya Bitter Gabu itu kemungkinan dari situ. Dan apalagi ya udah itu aja sih. Dan juga dari posternya kan latar tempat di belakangnya mereka berempat itu ada kayak penampakan dunia Granuto kan, jadi sepertinya sih ya ada kemungkinan kalau si Kamen Gabu yang saga barunya nanti itu akan banyak berfokus ke dunia Granuto dibandingkan dunia manusianya mungkin loh ya. Jadi ya mungkin nggak banyak banget, tapi ya setidaknya bakal dunia Granuto sepertinya bakal lebih dieksplor lagi di saga barunya nanti. Kalau aku pribadi berprediksi sih kayak gitu. Ya ini aku cuma berkaca dari teorinya dari yang sudah aku lihat aja ya. Jadi ya kalau di saga pertama kan bisa dibilang memang lebih fokus ke dunia manusia dan juga pengembangan karakternya si Soma kan. Tapi kalau di saga barunya nanti sepertinya ya bakal sedikit bergeser, di mana ya dunia Granuto ini bakal lebih dieksplor lagi lebih dalam. Kalau menurut pribadi sih prediksinya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kayak udah itu aja sih. Aku juga masih nunggu episode barunya rilis ini. Aku masih nunggu ya, sorry aku masih nunggu downloadannya dulu sih. Jadi ya ini aku mumpung aku masih segar di kepalaku ya udah aku bikin aja rekamannya. Nggak tahu aku bakal upload kapan, jadi ya nunggu aja dulu. Ya pasti aku bakal upload ini sebelum bahasa singkatnya aku upload. Jadi ya ini benar-benar bahasan yang aku buat, toko ini aku buat jauh sebelum, ini benar-benar sebelum aku nonton episodenya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin keliru dari aku ngomong setelah aku nonton episodenya, mohon maaf ya, karena kan ini benar-benar aku membuatnya spontan aja ini. Jadi oke lah,
Ini aku udah jam berapa nih? Udah jam 1 nih, aku udah mau berangkat kerja dulu. Jadi ya oke lah. Sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau dikoreksi atau mau ditambahkan bisa tulis kolom komentar. Dan kalau kalian mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link saya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandi 1412.